Selamat bergabung dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Para sedulur, edisi kali ini Tinta Pena ingin memperkenalkan kesenian yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, tepatnya di wilayah Cirebon dan Indramayu. Seni yang syarat dengan makna filosofi ini disebut dengan nama berokan. Selamat menyaksikan. Seni berokan sudah sangat akrab di telinga kita. Dalam pertunjukannya selalu mengundang ingin tahu masyarakat. Seni yang merakyat ini selalu menampilkan gerak tari yang lucu dengan candaan sang berokan, baik dengan personil seni berokan itu sendiri ataupun dengan masyarakat yang menonton. Bahkan, berokan itu juga bisa menyanyi dengan suara melengking, seperti suara trompet. Seni berokan ini semuanya memiliki makna dari bentuk berokan, hiasan pada berokan, hingga gerak tari yang dilakukan. Seni berokan ini sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha. Nama berokan itu berasal dari kata barongan. Itu terlihat dari cara memanggil berokan dengan kata rong, yang artinya barong atau barongan. Di zaman Hindu-Buddha, berokan ini dijadikan media ritual. Supali Kasim, salah seorang budayawan dari Indramayu, mengatakan, seni berokan ini di masa Islam terus berkembang dan dijadikan sebagai media dakwah oleh Sunan Gunung Jati dan juga oleh Mbah Walang Sungsang. Sementara dari sisi sosiologi, berokan ini oleh masyarakat dijadikan ritual untuk membuang sial atau mengusir wabah. Misalnya, di saat adanya pandemi, berokan ini melakukan masuk ke dalam rumah untuk mengusir pandemi atau wabah yang ada di rumah itu. Dengan mengambil bantal atau kengulu dalam bahasa Indramayu, dan lalu kemudian dibuang ke atap rumah yang bersangkutan. Sedangkan dilihat dari sisi estetika, berokan ini, baik dari pertunjukannya atau bentuk berokan ini, memiliki seni estetika yang tinggi. Dari bentuknya, berokan ini badannya menggunakan karung dan di punggungnya menggunakan kulit kambing. Sementara kepalanya berbentuk binatang buas yang menakutkan. Ada yang berbentuk buaya, harimau atau singa. Sementara atraksinya menunjukkan sesuatu yang lucu dan menyenangkan. Sementara itu menurut budayawan dan ketua kontak tani nelayan Indramayu, Dasma Adiwijaya, mengatakan, seni berokan itu memiliki makna yang sangat dalam. Berokan itu terdiri dari dua suku kata, yaitu kata ber dan rok, serta mendapatkan akhiran an. Ber artinya membuka, sedangkan rok itu berasal dari kata ruh. Jadi di sini, berokan memiliki makna membuka ruh yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Dasma Adiwijaya menambahkan, berokan itu kepalanya terbuat dari kayu, begitu pula dengan ekornya. Ini menunjukkan kepala harus hidup, begitu pula ekor juga harus hidup. Pada ekor, berokan itu harus lurus. Ini menunjukkan bahwa ekor adalah petilasan atau jejak. Karena manusia akan terlihat apabila memiliki rekam jejak yang lurus. Dalam pertunjukannya, seni berokan sering mengucapkan awor-awor yang bermakna campur. Ini menunjukkan kepada masyarakat berokan ini ingin nyampur atau bergabung dengan manusia, terutama anak-anak.
karena dia merasa sama makhluknya Tuhan, sehingga dia mengejar anak-anak. Berokan mengejar itu tidak bermaksud untuk menyakiti, tetapi untuk bersatu dan bergaul dengan manusia. Berokan adalah jenis kesenian yang menirukan tingkah laku binatang singa atau macan jantan secara komedial. Seseorang yang menjadi berokan mengenakan busana layaknya seekor singa atau macan. Seluruh badannya tertutup properti. Kepala singa atau macan terbuat dari kayu, dengan dominasi wajah bercat merah, biji mata yang melotot, serta mulut yang mengap mingkem atau terbuka tertutup. Mulutnya berbunyi kaplok-kaplok pada bagian badan terbuat karung goni atau karung babut. Sedangkan punggung atas terbuat dari kulit, atau juga terbuat dari kulit macan yang loreng-loreng. Pada bagian ekor terbuat dari kayu lurus. Berokan bisa berbicara, berdialog maupun bernyanyi. Suara yang keluar tidak terlalu jelas vokalnya, karena si pemain berokan bersuara sambil meniupkan serompetan. Gerakan berokan menirukan gerak-gerik binatang macan atau singa. Sambil berbicara, berdialog atau bernyanyi, beragam pose seperti berdiri dengan 4 kaki, duduk, tengkurap, semuanya terlihat lucu, sehingga menarik penonton yang lama-lama membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, berokan beraksi diiringi para penabuh atau nayaga. Alat tetabuhan yang digunakan antara lain kendang, terbang atau rebana besar dan kecil, kecrek, tuk-tukan, gong, dan trompet kayu. Ada kalanya berokan berlari-lari keluar arena, bahkan mengejar penonton yang berlarian sambil tertawa. Anak-anak kecil seringkali menangis ketika aksi berokan yang mengejar penonton ini. Julukan berokan kepet seringkali dialamatkan pada berokan jenis ini sebagai bentuk ekspresi humor kerakyatan. Dahulu, sebelum zaman Islam, bentuk kepala singa jantan yang terdapat dalam seni berokan melambangkan keperkasaan. Bentuk tubuh raksasa melambangkan raksasa Shiva Durga seperti yang ada dalam agama Hindu. Pada zaman Islam abad ke-15, berokan ditafsirkan sebagai barokahan atau keselamatan. Nama tersebut diberikan oleh Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuusangkan atau Raden Walang Sungsang. Merujuk pendapat Tede Sujana, berokan diciptakan untuk menyadarkan masyarakat. Berokan juga digunakan untuk syiar Islam di daerah-daerah, tempat pertunjukan di perempatan jalan, alun-alun dan lahan kosong lainnya. Mbah Kuusangkan yang seringkali menjadi dalang atau pemain berokan, dalam dakwahnya menyatakan bahwa berokan itu ibarat jasad manusia, dan dalang berokan adalah rohnya. Jika roh ada, maka jasad bisa bergerak. Tetapi apabila roh atau dalang tidak ada, jasad atau berokan tidak berarti apa-apa. Roh itu tidak mati, tetapi hanya meninggalkan jasad untuk kembali ke asalnya, yaitu Sang Maha Pencipta. Agar manusia selamat dunia akhirat, harus menjalankan sholat 5 waktu dan menjalankan rukun Islam, yaitu dilambangkan dengan 5 buah alat musik terbang. Berokan juga dipercaya sebagai tolak bala untuk mengusir penyakit dari sebuah desa. Nafas Islami pada seni berokan terletak pada maknanya, apalagi awal mulanya dibawakan oleh Mbah Kuusangkan atau Pangeran Cakrabuana dalam dakwah Islam. Secara mitos, berokan dianggap sebagai media tolak bala dan kirab sawan atau penyembuhan wabah penyakit yang mendatangkan barokahan atau keberkahan.
Di sisi lain, berokan yang berwujud mitologi binatang buaya, macan dan raksasa dengan bunyi plak-plok ini dianggap sebagai upaya menyadarkan masyarakat agar tidak takut terhadap barong yang diibaratkan semacam calon arang dari Bali atau makhluk-makhluk yang sering meneror masyarakat. Berokan yang berwujud seram itu justru menghibur dan mengolok-olok makhluk gaib. Sebuah upaya simbolik untuk mempertebal keimanan. Lebih dari itu, secara filsafat, berokan diibaratkan sebagai jasad manusia, sedangkan pemainnya adalah roh. Manakala roh masih dalam jasad, maka akan bergerak ke sana kemari. Apabila roh telah keluar dari jasad, jasad pun akan lumpuh tak berdaya. Sebuah upaya mengingatkan kehidupan dunia yang nafsu dan kebebasan bergerak, tetapi diakhiri oleh tibanya masa kematian. Demikian kisah tentang kesenian berokan yang memiliki makna filosofis yang begitu dalam. Sampai jumpa di edisi selanjutnya hanya dengan tinta pena di Anong TV. Salam Meduluran.